Xiao Yuan mulai kesal dengan keributan yang disebabkan mereka bertiga. Namun sebuah bayangan seseorang muncul di depannya. Xiao Yuan melihat orang itu dan dia adalah Qin Yue. Maafkan saya. Tapi bolehkan gadis ini duduk di samping senior Xiao Yuan? Qin Yue tersenyum dan berniat untuk menjadi pasangan Xiao Yuan. Xiao Yuan sedikit terpesona dan tetap menjaga ketenangannya. Wanita memang sangat menakutkan dan dia tidak boleh lengah sama sekali. Namun jika dia bisa lepas dari kakaknya maka dia dapat bergerak dengan bebas dan menghancurkan area yang disebutkan Bing. Semua orang yang melihat hal ini sangat terkejut. Seorang wanita cantik berinisiatif untuk mendekati beban yang tidak berguna. Dunia mungkin sudah terbalik karena kejadian ini. Xiao Kang yang melihat hal ini juga sangat terkejut dan mundur dalam persaingan. Nona, pikirkanlah baik-baik. Tidak ada bagusnya untuk bersama seorang sampah sepertinya, kata Tang Yu dengan marah. Benar. Ini hanya akan menurunkan derajat Nona Qin Yu jika bersama dengan orang seperti ini, teriak Gurong dengan percaya diri. Xiao Yuan menghela nafas dan berkata, seperti apa yang Nona dengar? Lebih baik Nona memilih orang lain yang lebih mampu. Tidak ada alasan untuk Nona bersama denganku. Tapi jika Nona bersikeras ingin maka aku tidak keberatan dan duduk saja dengan nyaman. Qin Yue perlahan duduk di samping Xiao Yuan dan berkata, kalau begitu terima kasih. Tapi aku memiliki alasan kenapa aku memilihmu. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan berkata dengan dingin. Lalu apa alasannya? Terakhir kali kau sangat sombong dan mengabaikanku. Entah mengapa aku tidak bisa melupakanmu begitu saja. Aku hanya ingin memastikan apakah aku menyukaimu atau membencimu. Namun setelah melihatmu sepertinya aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Qin Yue berbisik di dekat telinga Xiao Yuan. PVTT. Lelucon yang bagus. Kapan kita bertemu dan di mana aku melukai perasaanmu? Xiao Yuan ingin tertawa setelah mendengar lelucon yang bagus. Melihat keakraban ini membuat semua orang menjadi cemburu. Tang Yu dan Gurong menghentakkan kakinya dengan kesal dan berjalan kembali ke tendanya. Ekspresi mereka terlihat sangat suram dan mereka tidak menyangka kalau akan dipermalukan seperti ini. Bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang terkenal dan sekarang Qin Yue memilih sampah dan menghina mereka secara terang-terangan. Qin Yue sama sekali tidak peduli dengan mereka dan fokusnya hanya kepada Xiao Yuan. Kau cukup jahat karena tidak mengingatku. Apakah Tuan Yuan yang sangat dingin melupakan apa yang terjadi di wilayah terlarang benua Tianxuan? Kata Qin Yue dengan santai. Wajah Xiao Yuan berubah menjadi pucat dan berkata dengan gugup. Kau adalah wanita yang waktu itu. Selamat. Kau benar. Terima kasih karena menolongku waktu itu dan aku tidak pernah melihat pria yang mengabaikanku sebelumnya. Di mana sosokmu yang sangat mendominasi waktu itu? Apakah kau berpura-pura menjadi babi untuk membunuh harimau? Qin Yue berkata dengan santai. Sewaktu Xiao Yuan meninggalkan mereka dia bersama pelayannya waktu itu. Qin Yue cukup kesal karena merasa diabaikan begitu saja terlebih oleh seorang pria. Hal ini memicu ketertarikannya dan diam-diam mencari informasi tentang Xiao Yuan. Namun setelah melakukan penyelidikan lewat sekte Buddhis, Qin Yue tahu bahwa Xiao Yuan adalah murid sekte langit dan dikenal sebagai jenius pertama 5 kerajaan. Namun nama depannya cukup mengganggu setelah dia kembali ke benua Zien. Dia baru sadar bahwa Xiao Yuan merupakan tuan muda keempat dari keluarga Xiao. Karena itulah Qin Yue sangat ingin bergaul dengannya dan datang kemari. Dia memiliki ketertarikannya sendiri dan sosok Xiao Yuan yang misterius ini sangat membuat dirinya bersemangat.
Lebih baik kau tetap menutup mulutmu. Jika keluargaku mendengar hal ini aku mungkin akan masuk dalam kandidat patriark selanjutnya. Aku tidak ingin hal itu terjadi. Apakah kau mengerti? Xiao Yuan dengan dingin. Qin Yue tersenyum dan menggosok tangannya. Hari sudah mulai gelap dan kenapa tempat ini sangat dingin. Bahkan api di depan tidak terasa hangat sama sekali. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan mengutuk Qin Yue di dalam hatinya. Qin Yue adalah kultivator tingkat langit lapisan ketiga. Bagaimana mungkin dia bisa merasa kedinginan? Seharusnya dia hanya perlu menggunakan ki miliknya dan semuanya akan selesai. Apakah semua laki-laki tidak memiliki sedikit pun perasaan? Kata Qin Yue yang sedikit menggoda Xiao Yuan. Xiao Yuan menjadi lebih kesal dan melepas baju luarnya. Dia memberikannya kepada Qin Yue dan wajahnya sangat merah karena malu. Qin Yue tersenyum dan memakainya. Namun setelah beberapa saat dia bertingkah seperti seseorang yang kedinginan. Gunakan ki milikmu dan kau akan terbebas dari dingin. Jika kau sangat malas masuklah ke dalam tenda dan segera tidur. Xiao Yuan berkata dengan kesal. Qin Yue berdiri dan tiba-tiba duduk di pangkuan Xiao Yuan. Punggungnya yang kecil menyentuh dada Xiao Yuan dan harum rambutnya sangat harum seperti bunga yang sangat wangi. Jika kau ingin menutup mulutku maka kau juga harus menunjukkan perhatianmu. Peluk aku dan berikan aku sedikit kenyamanan. Qin Yue tersenyum hangat dan wajahnya sangat merah. Lagi pula aku juga tidak rugi. Namun tetap saja aku adalah seorang pria. Hargai dirimu sendiri dan jangan sampai kau melebihi batas. Xiao Yuan memeluk Qin Yue dari belakang dan mencoba menahan nafsunya. Episode sebelumnya. Ban 131 Bunga yang Indah. Episode berikutnya. Semua orang melihat kemesraan yang ditunjukkan Xiao Yuan dan Qin Yue. Mereka diam-diam merasa iri dan mereka semua tersulut dalam emosi. Semua orang melihat kemesraan yang ditunjukkan Xiao Yuan dan Qin Yue. Mereka diam-diam merasa iri dan mereka semua tersulut dalam emosi. Terutama Tang Yu dan Gurong yang sebelumnya dipermalukan. Niat membunuh mereka bahkan sedikit tersulut oleh hal ini. Xiao Kang dan yang lainnya tidak mengerti apa yang sedang Xiao Yuan lakukan dan sepertinya Xiao Yuan sedang jatuh dalam kecantikan Qin Yue. Xiao Yuan berpikir kalau Qin Yue ini terlalu berbahaya. Apa yang menjadi niatnya masih belum dapat dikonfirmasi. Namun Xiao Yuan tahu kalau Qin Yue hanya menggunakannya untuk mencapai tujuannya. Matahari perlahan mulai terbit dan Xiao Yuan tetap terjaga. Qin Yue perlahan membuka matanya dan meregangkan tubuhnya. Yun Xuang yang melihat hal ini tersenyum dengan jijik dan mengabaikannya. Tidur bersamamu adalah pengalaman yang menyenangkan. Aku akan mengingat ini untuk waktu yang lama. Qin Yue berkata dengan malas. Xiao Yuan mengabaikannya dan mengambil kembali pakaiannya. Xiao Yuan pergi dan membasuh wajahnya di sungai. Dia melihat bayangan dirinya di dalam air dan tiba-tiba kerah bajunya ditarik dari belakang. Sampah. Kau memiliki keberanian yang besar karena memprovokasiku. Jika kau bukan dari keluarga Xiao maka aku sudah menghancurkanmu menjadi debu. Kata Tang Yu dengan marah. Xiao Kang yang melihat hal ini berniat menolong Xiao Yuan. Namun ketika dia maju langkahnya dihadang oleh Gurong. Xiao Kang terlihat sangat marah dan aura membunuhnya meledak. Kakak pertama. Tolong jangan ikut campur dalam masalah ini. Suara Xiao Yuan tiba-tiba terdengar di telinga Xiao Kang. Tang Yu mengerutkan keningnya dan berkata, bocah ini masih bisa mengatakan hal yang sombong.
Tang Yu mencekik leher Xiao Yuan dan melemparnya ke tengah sungai. Xiao Kang yang melihat hal ini tidak bisa menahan aura membunuhnya dan kedua saudaranya juga melakukan hal yang sama. Xiao Yuan perlahan keluar dari dalam air dan ekspresinya terlihat sangat dingin. Sebaiknya kau membunuhku sekarang atau di masa depan kau hanya akan bisa menggunakan satu tangan. Tang Yu melaju ke arah Xiao Yuan dan berniat untuk meninju wajahnya. Xiao Yuan tidak berencana untuk melawan dan tetap menjaga ketenangannya. Tiba-tiba sebuah gelombang aura menyapu tubuh Tang Yu dan mendorongnya mundur. Di atas langit seorang pria terbang dengan gagah dan kultivasinya berada di tingkat penciptaan lapisan pertama. Pria itu merupakan tuan kota awan dan perlahan dia turun. Dilarang untuk bertarung. Walaupun kalian adalah tuan muda dari keluarga besar, aku memiliki kewajiban untuk hal ini. Aturan ini sudah ditetapkan oleh ketiga keluarga. Jika kalian ingin melawan maka aku terpaksa menggunakan kekerasan dan menyeret kalian kembali. Keberuntunganmu cukup bagus. Aku akan melepaskanmu kali ini. Tang Yu berkata dengan percaya diri. Siapa yang akan melepaskan siapa masih terlalu awal untuk mengatakannya. Lebih baik kau jaga saja tangan kananmu itu. Jangan melarikan diri ketika aku datang padamu nanti. Xiao Yuan melewati Tang Yu dan berbisik dengan pelan. Xiao Yuan kembali ke tenda miliknya dengan kemarahan yang besar. Sejujurnya dia ingin menyembunyikan diri namun kesabarannya sudah pada batasnya. Karena mereka sudah membangunkan singa yang tidur maka mereka harus siap untuk menanggung konsekuensinya. Xiao Yuan tidak berencana untuk melepaskan Tang Yu begitu saja. Dia akan memberitahunya bahwa ketidaktahuan akan menjadi kemalangan besar untuknya. Bing keluar dari dalam liontin emas dan melihat semua hal yang dialami Xiao Yuan. Nak, lupakan soal menyembunyikan kekuatanmu. Beri mereka pelajaran yang keras dan pastikan untuk tidak mempermalukan raja ini. Aku tahu. Penghinaan ini harus aku balas. Kata Xiao Yuan dengan dingin. Bagus. Kau sudah mengambil berlian milik mereka wajar saja jika mereka akan mengganggumu. Sejak awal aturan hanya omong kosong yang kalian gunakan. Aturan diciptakan hanya karena kau memiliki kekuatan. Jika kau memiliki kekuatan maka tidak akan ada batasan atau aturan yang tidak bisa kau langgar ataupun buat. Kata Bing dengan jujur. Xiao Yuan meredakan amarahnya dan mengangguk. Dia tahu bahwa masalah ini berkaitan dengan Qin Yue yang memilih dirinya sebagai pasangannya. Tetapi Xiao Yuan sama sekali tidak menyalahkan ataupun membencinya. Jika Qin Yue benar-benar menginginkannya untuk menyingkirkan orang-orang ini maka dia sudah salah besar. Bukan mereka yang akan disingkirkannya melainkan Qin Yue sendiri. Namun dia masih tidak tahu apa niat dan tujuannya yang sebenarnya. Pastinya Xiao Yuan akan mengambil kesimpulan dulu sebelum bertindak. Karena Tang Yu dan Gurong yang terlebih dahulu memulai, maka mereka harus siap untuk menghadapi kemarahannya nanti. Walaupun Xiao Yuan tidak memiliki rencana untuk membunuh mereka, tetapi dia juga harus memberikan pelajaran yang berharga dari arti kata ketakutan yang sebenarnya.